Jadi dalam dunia ini ya, termasuk bahkan setelah kita menjadi orang Kristen, jangan pernah berpikir, oh semua akan lancar, semua akan mulus, orang Kristen bisa sakit, tapi hanya sakit-sakit yang ringan. Betulkah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat? Tahu dari mana ya? Shalom, selamat berjumpa di dalam Fokus Fondasi Kekristenan untuk Semua. Ya, melalui program ini kami ingin mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Jadi, sudahkah saudara dewasa di dalam iman? Bersyukur kita hari ini sampai di dalam fokus yang ke-12. Di mana kita akan sekali lagi berbicara mengenai Yesus. Tapi kali ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah dikasih oleh Tuhan, mulai dari fokus yang ke-11 sebelumnya kita sudah melihat bagaimana kita harus meresponi setelah kita memahami, setelah 10 kali kita melihat 10 fondasi, bagaimana kita harus memahami kebenaran iman Kristen. Di dalam fokus yang ke-11 kita melihat bersama-sama, kita harus sadar, ya kemudian kita harus beriman, dan kemudian kita harus bertobat. Ya, sehingga bagaimanakah seseorang bisa mendapatkan keselamatan? Ya, pada waktu dia sadar apa itu kebenaran, dia sadar bagaimana dia itu salah, dan dia kemudian bertobat meninggalkan apa yang salah, dan dia beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sehingga di dalam fokus yang ke-12 ini kita akan masuk sedikit lebih mendalam berkenaan dengan respon kita kepada Kristus. Ya, setelah kita tahu Yesus itu siapa, ya setelah kita tahu bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia, setelah kita tahu apa yang dia lakukan, untuk apa Allah menjadi manusia, untuk boleh menyelamatkan kita, dan setelah kita tahu bagaimana kita harus berespon, kita harus percaya kepada dia, maka sekarang pertanyaannya ya, secara lebih spesifik, saya ini mesti percaya Yesus sebagai apa? Ya, saya harus percaya Yesus sebagai apa? Dan saudara perhatikan, pertanyaan ini sepertinya sangat sederhana ya. Ya percaya Yesus lah. Percaya Yesus, kok percaya Yesus sebagai apa? Begitu ya. Kenapa pertanyaan ini penting? Karena hari ini ya banyak orang percaya kepada Yesus, tetapi mungkin bukan di dalam pengertian yang benar. Sebagai satu contoh saja ya, ada seseorang itu yang menganut New Age Movement. Ya, New Age Movement, ya mereka itu menganut panteisme. Ya, seperti yang sudah kita bahas di dalam fokus yang kedua. Ya, sehingga orang ini beberapa kali kemudian juga ke gereja. Sehingga dua belah pihak ini, dua belah temannya dia ini mulai curiga. Temannya dia yang di gereja mulai curiga, ini benar-benar orang Kristen enggak sih? Kok sepertinya New Age? Ya, sementara teman-temannya yang New Age begitu juga curiga ya. Ini betul-betul New Age atau tidak sih? Kenapa kok dia itu ke gereja? Ya, sehingga kemudian salah seorang tanya kepada dia begitu ya. Kamu ini benar-benar percaya Yesus sebagai Tuhan atau tidak? Ya, kamu percaya enggak Yesus sebagai Tuhan? Terus dia mengatakan, saya percaya. Ya, saya percaya Yesus adalah Tuhan. Lah, berarti kamu bukan New Age ya? Kenapa kamu kok percaya Yesus sebagai Tuhan? Kemudian dia mengatakan, saya juga percaya New Age. Loh kok bisa? Ya karena saudara ternyata ya, kalau saudara ada yang pernah mempelajari mengenai New Age Movement, atau saudara yang mengerti mengenai panteisme, begitu ya. Saudara, panteisme itu percaya semua itu adalah Tuhan. Masih ingat ya? Ya, panteisme percaya apapun itu merupakan percikan ilahi. Ya, sehingga apapun itu pada hakikatnya adalah juga boleh disebut sebagai Tuhan. Sehingga pada waktu dia mengatakan, saya percaya Yesus sebagai Tuhan, ternyata kata Tuhannya sama, ya pengertiannya berbeda. Ya, bagi kita, kenapa Yesus itu adalah Tuhan? Ternyata berbeda dengan bagi dia, kenapa Yesus itu adalah Tuhan. Bagi dia, kenapa Yesus itu Tuhan? Ya karena semuanya itu Tuhan. Ya, sementara orang Kristen mengamini Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga lihat ya, sehingga itu kenapa dalam fokus kita yang ke-12 ini, kita perlu secara spesifik melihat, ya orang Kristen itu sebetulnya percaya Yesus sebagai apa? Ya sekali lagi, jawabannya sederhana ya. Dua hal ini yang penting. Ya hanya dua yang penting sebetulnya. Ya bagaimanakah beriman kepada Yesus secara benar? Ya yaitu ketika orang Kristen percaya Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Sederhana ya.
Harusnya anak sekolah minggu juga tahu ini. Ya, percaya Yesus sebagai apa? Juru selamat dan Tuhan. Tapi coba ya, kita masuk lebih dalam. Apa sih artinya percaya Yesus sebagai juru selamat? Dan betulkah kita percaya Yesus sebagai juru selamat? Ataukah mungkin percaya Yesus sebagai sesuatu hal yang lain? Ya, sehingga apa artinya? Kita akan melihat yang pertama terlebih dahulu ya. Apa artinya ya menerima Yesus sebagai juru selamat? Saudara, secara sederhana, ya menerima Yesus sebagai juru selamat itu mempunyai dua arti ya. Berarti kita percaya, ya hanya dengan percaya kepada Kristus dosa-dosa kita itu diampuni dan kita dilepaskan dari hukuman kekal. Sekaligus yang kedua, ya kita percaya di dalam Kristus kita boleh menjadi anak-anak Allah dan mendapatkan hidup kekal. Gitu ya, sederhana ya. Jadi percaya sebagai juru selamat itu berarti apa? Saya percaya hanya di dalam Kristus ada pengampunan dosa, ada kelepasan atas penghukuman, begitu ya. Ada hidup yang kekal dan juga kalau saya mau diterima oleh Tuhan, saya harus percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Sepertinya sederhana. Tapi betulkah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Tahu dari mana ya? Nah, saudara, salah satu indikasi yang saudara bisa pakai adalah ketika saya merasa kecewa. Atau ketika ada kemalangan-kemalangan menimpa saya di dalam hidup saya di dunia ini, saya masih percaya kepada Yesus atau tidak ya? Ini pertanyaan yang penting. Gitu ya. Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi ya yang saya dengar sendiri. Ya, satu kali saya pernah berkhotbah di dalam satu persekutuan dan di sana sebelum khotbah ada sharing. Dan yang sharing itu bagus sekali ya. Seseorang yang sharing dan kemudian dia mengatakan, ya sebetulnya pada waktu Natal kemarin, ya dia mengatakan saya ini agak iri dengan saudara-saudara sekalian. Loh kenapa? Gitu ya, Natal kok iri? Ya karena pada waktu Natal kemarin kan si A ada rencana ini, si B mau kemana, si C mau beli apa. Sementara dia mengatakan, kami sekeluarga itu tidak bisa mempunyai rencana apa-apa. Loh kenapa ya? Karena uangnya habis. Ya, singkat cerita, dia mempunyai seorang adik. Dan adiknya itu ternyata terkena sesuatu begitu ya. Sehingga dokter mengatakan kalau mau selamat itu harus operasi otak. Ya, sehingga bagian kepalanya harus dibuka, harus operasi otak, dan itu sangat mahal. Dan keluarga ini bukan keluarga yang mampu bagaimana. Ya, sehingga akhirnya demi untuk sang adik ini, bukan cuma keluarga inti ya, keluarga besar dikumpulkan, ya sehingga masing-masing kemudian kasih sumbangan, baru bisa terkumpul cukup uang untuk adik ini boleh operasi otak. Ya, sehingga akhirnya singkat cerita operasi otak itu berjalan begitu ya, awalnya berjalan dengan baik, tapi kemudian tidak lama kemudian kambuh lagi. Ya, dan pada waktu mereka kembali ke dokter dan bertanya, "Loh kok sama ini dok?" Dokternya mengatakan, iya, saya memang sudah berpikir di awal, jangan-jangan operasinya perlu 2 kali. Gitu ya, kenapa tidak ngomong dari awal? Ya, sehingga, ya mau bagaimana ya? Ya, sehingga akhirnya mereka bergumul lagi bagaimana? Oke, akhirnya keluarga besar dikumpulkan kembali. Kembali keluarga besar masing-masing kasih sumbangan. Ya, kemudian adik ini dioperasikan untuk kedua kalinya. Ada yang mau menebak? Kira-kira setelah operasi yang kedua kali, itu hasilnya bagaimana? Ya, sepertinya saudara sudah mulai bisa menebak ya. Ini kira-kira happy ending atau sad ending ini? Ya, saudara yang menebak sad ending itu yang betul ya. Dan jangan-jangan mayoritas betul ini ya. Yang ternyata ya, setelah operasi 2 kali keluarga besar itu memberikan sumbangan. Sang adik tidak bisa diselamatkan. Sehingga saudara ini saudara keluarga Kristen loh ini. Ya, sehingga kemudian mamanya berbicara kepada jemaat kami ini ya. Mama ini tahu ya, maksudnya ya memang manusia harus meninggal gitu. Dan ya kita semua juga harus meninggal. Tapi kenapa ya? Kok Tuhan mau panggil? Kenapa kok sebelum operasi yang pertama gitu loh? Sudah bisa mengerti ya isi hatinya ya. Ya kalau sudah mama sudah siap loh. Ya kalau memang adik ini harus dipanggil, ya sudah loh. Tapi kenapa kok mesti harus lewat operasi 2 kali? Ya kita ini kan bukan orang kaya. Begitu ya, setelah lewat sekian banyak, kenapa ini harus dipanggil? Saudara, kalau yang bersangkutan tanya kepada saya ya, saya harus mengatakan juga sebagai hamba Tuhan, saya pasti tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Ya, di dalam dunia ini ya, termasuk bahkan setelah kita menjadi orang Kristen, saudara jangan pernah berpikir ya, jangan pernah berpikir oh semua akan lancar, semua akan mulus, orang Kristen bisa sakit, tapi hanya sakit-sakit yang ringan.
Ya sementara orang yang tidak Kristen, hanya orang tidak Kristen yang bisa kena sakit yang berat. Atau kalau orang Kristen itu kalau sakit, kalau operasi sembuh. Ya sementara yang tidak Kristen kalau sakit sudah operasi pun tidak sembuh. Atau bahkan begitu ya, kalau orang Kristen begitu ya, kalau sudah tahu tidak sembuh sebelum operasi itu dipanggil. Ternyata tidak loh. Begitu ya, ternyata tidak. Ya sehingga di dalam dunia berdosa, sebelum kita kemudian bersama-sama di surga, hal-hal yang kita alami sebelum kita menjadi orang Kristen bisa, bukannya tidak bisa, tetap kita alami setelah kita menjadi orang Kristen. Tapi pertanyaannya, pada waktu kita mengalami hal-hal seperti itu, iman kita kepada Tuhan bagaimana? Apakah kita mulai kemudian buat apa Kristen-Kristenan? Ya buat apa saya mesti ke gereja? Ya saya pernah bertemu dengan seseorang ya yang sudah lama tidak ke gereja. Pada waktu saya tanya kenapa? Ya karena dia sangat mengasihi istrinya dan istrinya itu meninggal. Dan dia bilang sama saya ya, kalau Tuhan mengizinkan saya satu kali aja berbicara dengan istri, saya ingin mendengar suara istri saya, kangen. Ya sehingga kalau boleh satu kali saja saya berbicara dengan istri saya mau kembali ke gereja. Ada. Ya, tapi yang saya sangat-sangat terharu ya, pada waktu mendengar orang ini sharing, dia mengatakan, terus mau bagaimana? Saya mau meninggalkan Tuhan. Kalau saya meninggalkan Tuhan, terus saya mau ke siapa? Ya, saya mau kepada siapa? Saya mau percaya kepada siapa? Pada waktu saya mendengarkan kalimat ini ya sebagai hamba Tuhan, ya saya sangat-sangat tergerak. Dan saya berkata dalam hati, ini orang yang sungguh-sungguh menyadari ya, percaya Yesus itu sebagai apa. Nah saudara, bodoh atau tidak bodoh ya? Kalau sudah seperti itu kok masih percaya Yesus sebagai juru selamat? Ya, itu buta, percaya buta, atau percaya yang bisa dipertanggungjawabkan? Yang mana? Ya setelah mengalami semua itu, dan tetap percaya kepada Tuhan, itu percaya yang bisa dipertanggungjawabkan, atau percaya yang buta? Nah saudara, izinkan saya mengatakan, nah di sini tadi jawabannya, tergantung. Tergantung saudara percaya Yesus sebagai apa. Kalau saudara percaya Yesus hanya sebagai tabib, sebagai dokter, dan saudara punya penyakit, atau saudara punya keluarga punya penyakit, tidak sembuh tetapi kemudian meninggal, ya sudahlah. Ya ngapain percaya Yesus? Lah wong saya memang percaya dia sebagai dokter kok. Nangkep ya? Atau kalau saudara hanya percaya dia sebagai pemberi berkat, tapi kemudian saudara kerja kok ya masih sulit, begitu ya, karier kok enggak naik-naik, ya sudahlah, buat apa percaya Yesus, percaya yang lain aja. Nah itu masuk akal. Amin ya. Tetapi kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan yang kekal, pertanyaannya, mana yang lebih berharga? Ya, mana yang lebih berharga? Hidup kekal atau hidup di dunia? Perhatikan ya, saya tidak mengatakan hidup di dunia tidak berharga. Saya tidak mengatakan kesehatan tidak berharga. Tidak. Tapi pertanyaannya, saudara jawab sendiri, mana yang menurut saudara lebih berharga? Ya, hidup di dalam dunia ini atau hidup kekal? Mana yang sebetulnya lebih bernilai? Mana yang lebih lama? Mana yang lebih long lasting? Sehingga saudara, apakah jemaat saya tadi, ya orang ini bisa dianggap bertanggung jawab, tetap percaya kepada Tuhan meskipun adiknya sakit, ya sudah dioperasi 2 kali, tetap meninggal begitu ya. Saya mengatakan iya. Kenapa? Ya karena memang dia percaya Yesus sebagai juru selamat. Dan Alkitab memang tidak pernah mengatakan, ya perhatikan ya, Alkitab memang tidak pernah mengatakan kalau percaya Yesus maka tidak sakit lagi, kalau percaya Yesus maka kemudian tidak lagi mengalami kesulitan ekonomi, kalau percaya Yesus tidak mengalami bencana alam dan seterusnya. Ya memang tidak ada. Ya sehingga meskipun dia susah hati, bisa dipahami ya. Ya dia juga mungkin tidak sepenuhnya bisa mengerti kenapa, tapi dia tahu bahwa saya percaya Yesus sebagai juru selamat. Ya sehingga realita kemalangan di dunia ini tidak membuat keselamatan itu menjadi tidak penting atau kurang penting. Sehingga saudara, ini sesuatu hal yang kita harus renungkan dengan baik ya. Saudara percaya Yesus betulkah sebagai juru selamat atau hanya untuk memberi untung di dunia? Ya sehingga waktu tidak untung ya cari yang lain lah, peruntungan yang lain. Yang mana ya? Saudara percaya Yesus betulkah sebagai juru selamat ataukah sebagai dokter? Ya, sehingga kalau kena COVID sembuh, puji Tuhan. Kalau kena COVID tidak sembuh, ya cari dokter-dokter ilahi yang lain. Yang mana ya? Ya
Ya, sehingga Alkitab mengatakan siapa yang diselamatkan? Itu yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Ya, sebagai juru selamat. Dan yang kedua, siapa yang diselamatkan? Yaitu yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, saudara, kembali ya kita melihat yang kedua ini ya pastinya lah Pak, kalau saya sudah percaya Yesus sebagai juru selamat, ya saya percaya Yesus sebagai Tuhan. Kan saya berdoa juga dalam nama Tuhan Yesus, gitu ya. Ya mestinya tahulah, percaya Yesus kalau bukan sebagai Tuhan, sebagai apa lagi yang lain. Betul? Coba ya, saya tanya sedikit. Ya, kalau saya mengatakan kepada seseorang, atau saya mengatakan kepada saudara, ini istri saya. Berarti saya ngaku saya adalah suaminya. Ya, kalau saya mengatakan kepada saudara, ini anak saya. Ya, berarti saya ngaku saya adalah orang tuanya. Ya, kalau saya mengatakan dia adalah guru saya, berarti saya ngaku saya adalah muridnya. Permisi tanya ya, ketika saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan, saudara itu apanya? Saudara itu apanya? Ya, langsung keluar jawaban di dalam benak saudara, atau jangan-jangan saudara mulai mikir ini. Yang mana ini? Ya, karena beberapa kali saya coba mengajukan pertanyaan seperti ini di berbagai kesempatan, di berbagai gereja, kalau saya boleh mengatakan ya, rata-rata responnya itu adalah perlu mikir terlebih dahulu dan kemudian mulai keluar jawaban-jawaban yang beragam. Ya, sehingga kalau saya mengatakan Yesus Tuhan, kamu itu apa? Ada yang mengatakan saya anak, ada yang mengatakan saya umat, ada yang mengatakan saya murid, ada yang mengatakan saya hamba, dan seterusnya. Loh, yang mana ini? Ya, masa kalau saya mengatakan ini istri saya, terus bapak itu apa? Ya apa ya? Suaminya atau ayahnya atau mertuanya atau apa? Itu artinya apa ini? Ya, sehingga ini terjadi ya. Ya, sehingga itu kenapa kita perlu juga untuk melihat apa artinya ya pada waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan. Nah, saudara, untuk menjawab hal ini kita perlu jelas. Ya, di dalam Alkitab kita menemukan ada dua istilah. Ya, yang satu adalah kita menemukan kata Allah di dalam Alkitab. Kita menemukan kata Tuhan di dalam Alkitab. Betul ya? Kadang-kadang dipakai kata Allah, kadang-kadang dipakai kata Tuhan. Ada nggak yang pernah bertanya ya, kenapa ya kok di dalam Alkitab ada Allah, ada Tuhan? Supaya variasi kah? Gitu ya. Karena kalau Allah terus mungkin kok monoton. Ya, atau kalau Tuhan terus gitu ya, kok monoton. Ya, sehingga kadang-kadang pakai Allah, kadang-kadang pakai Tuhan. Sekedar itu, gitu ya. Jadi kenapa? Dan kenapa ya kok kita menyebutnya itu Tuhan Yesus kan? Ya, sehingga kalau orang Kristen berdoa itu kan terakhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, hampir tidak pernah kan orang mengatakan di dalam nama Allah Yesus misalnya, begitu ya. Loh, kenapa? Apakah karena orang Kristen percaya Yesus bukan Allah? Loh, tidak. Kita sudah mengatakan di dalam fokus-fokus sebelumnya, Yesus itu Allah yang sejati. Nah, terus kenapa kalau berdoa kok di dalam nama Tuhan Yesus? Meskipun kita mengakui Yesus adalah Allah anak. Ya, sehingga apa sebetulnya ya bedanya antara Allah dengan Tuhan? Nah, saudara perhatikan, jawabannya adalah sebetulnya bukan berbeda atau bahkan apalagi bertentangan, tidak ya. Tetapi memang penekanannya itu tidak sama. Ya, pada waktu Alkitab memakai kata Allah, seringkali yang mau ditekankan itu adalah Allah sebagai pencipta. Ya, Allah langit dan bumi. Ya, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang menurunkan hujan. Ya, sehingga Allah sebagai pencipta yang menciptakan bumi dengan seluruh isinya. Sementara ya pada waktu Alkitab memakai kata Tuhan, khususnya Tuhan yang huruf besar semua ya, begitu ya, itu mempunyai pengertian Allah yang mengikat perjanjian dengan manusia. Allah yang mengikat perjanjian dengan manusia. Ya, sehingga di dalam Ulangan pasal ke-6 ayat yang keempat. Ulangan pasal ke-6 ayat yang keempat dikatakan apa? Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, saudara perhatikan ya, ketika saudara menemukan kata Tuhan, seperti di dalam Ulangan pasal ke-6 ayat yang keempat, itu sebetulnya ya, aslinya di dalam bahasa Ibrani aslinya itu kata Yehova ya, atau Yahweh.
YHWH. Ya, jadi sebetulnya kalau saya boleh terjemahkan secara harafiah, dengarlah hai Israel, Yehova itu Allah kita, Yehova itu Esa. Ya, tetapi orang Israel yang merasa mereka tidak layak. Ya, siapa kami ya menyebut nama Allah? Sehingga itu kenapa mereka kemudian memakai kata Tuhan. Ya, atau Adonai di dalam bahasa Ibraninya. Sementara kalau Allah itu El atau Elohim. Ya, Tuhan itu adalah Adonai. Loh, kenapa kok pakai kata Adonai? Karena mereka merasa siapa kami ya? Ya, menyebut Allah dengan namanya. Sehingga perubahan ini dikarenakan hormat, bukan karena tidak hormat. Dan bukan berarti tidak hormat. Ya, sama seperti kalau saya mengatakan Presiden Jokowi, dengan kalau saya mengatakan Bapak Presiden, bukan berarti kalau, wah kok Bapak Presiden ya, tidak hormat ya. Mestinya kan Presiden Jokowi atau Presiden siapa begitu ya. Tidak. Ya, pada waktu saya mengatakan Bapak Presiden itu sama hormatnya. Ya, sehingga di sini kita melihat orang Israel karena mereka merasa tidak layak, maka setiap kali mereka menemukan kata Yehova, mereka ubah menjadi Adonai, diterjemahkan menjadi Tuhan. Ya, sehingga saudara, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Maksudnya apa? Maksudnya kepada orang Israel dikatakan, siapakah itu Allah? Ya, Allah itu adalah Tuhan yang mengikat perjanjian dengan nenek moyang kita. Ya, dia adalah Allah Abraham, ya Allah Ishak, Allah Yakub. Dialah Allah kita. Dialah Yehova, yaitu Allah yang mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Lihat ya. Ya, sehingga ketika dipakai kata Tuhan itu menunjukkan satu kedekatan, ya, menunjukkan satu personalitas Allah yang mengikat perjanjian dengan nenek moyang kita, Allah yang mengikat perjanjian dengan kita. Ya, sehingga dari sini kita bisa melihat kenapa ya orang Kristen kok setiap kali mengakhiri doanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu berarti kita mengakui, saudara kita ini siapa? Mau menghadap Allah. Begitu ya? Siapa? Ya, apalagi dalam doanya mintanya banyak, kadang-kadang bersyukurnya sedikit, mintanya banyak, setelah dikabulkan pun lupa terima kasih begitu ya. Siapa kita? Kita bisa menghadap kepada Allah. Tapi kenapa di dalam nama Tuhan Yesus berarti kita mengatakan saya tidak layak? Ya, sama seperti orang Israel yang kami tidak layak untuk menuliskan nama Yehova. Kita juga mengatakan kami juga tidak layak. Ya, manusia begitu ya yang masih banyak salah lagi begitu ya, mau menghadap Allah, tapi bersyukur karena Engkau mau mengikat perjanjian dengan kami di dalam Yesus. Itu artinya ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, berarti di dalam nama Yesus sebagai perantara. Di dalam nama Tuhan Yesus itu berarti di dalam perjanjian. Di dalam perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Kami memberanikan diri untuk berdoa menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Ya, sehingga saudara, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, ya pada waktu kita menyebut Dia sebagai Tuhan, itu berarti apa? Itu berarti kita mengaku, saya adalah hamba-hamba yang mengikat perjanjian dengan Tuhan, yang dipersatukan ke dalam umatnya. Ya, kami ini adalah hamba-hamba yang mengikat perjanjian dengan Tuhan, yang dipersatukan sebagai umatnya. Itu artinya, jika menerima Yesus sebagai Tuhan, itu berarti kita mengaku Allah adalah Tuhan kita, kita adalah hamba yang dipersatukan di dalam umat Allah. Hamba yang dipersatukan sebagai umat Allah. Jika berkenan dengan hal ini ya, ada beberapa hal yang sangat penting yang kita harus sadari. Karena banyak orang Kristen menyebut Yesus sebagai Tuhan, tidak sadar kalau sudah mengikat perjanjian. Begitu ya? Ya, kita perlu menyadari pada waktu kita mengatakan menyebut Yesus sebagai Tuhan, itu berarti kita harus menyadari kita dengan Allah itu sudah mengikat perjanjian. Enggak pernah tanya enggak? Kenapa Alkitab kita dibagi menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru? Ya, kenapa kok bukan misalnya ya orde lama dan orde baru? Ya, tapi kenapa perjanjian lama dan perjanjian baru? Ya, karena memang perjanjian itu penting. Di dalam perjanjian lama, Allah mengikat perjanjian dengan orang Israel. Di dalam perjanjian baru, Allah mengikat perjanjian dengan setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, janji apa sih? Ya, janji apa? Mengikat perjanjian kan berarti harus ada isinya. Isinya apa?
Isinya adalah Allah berjanji menyelamatkan kita. Kita berjanji taat dan mengikut Dia. Itu maksudnya. Ya, sehingga Allah berjanji menyelamatkan kita, kita berjanji untuk taat dan kita berjanji untuk mengikut Dia. Jangan lupa. Ya, banyak orang Kristen ini kalau saya boleh mengatakan ya, seolah-olah masih single rohani itu. Seperti orang yang belum mengikat perjanjian dengan suaminya atau istrinya, berlaku seolah-olah dia masih single begitu ya. Tidak loh. Saudara ini sudah mengikat perjanjian. Ya, itu kenapa saudara menyebut Yesus sebagai Tuhan. Ya, saudara bukan lagi single rohani. Saudara bisa mengikat perjanjian dengan Tuhan, ya Allah berjanji menyelamatkan kita, saudara berjanji mengikut Dia. Dan yang ketiga, mesti diingat ya, perjanjian itu selalu dua belah pihak. Amin. Ya, tidak ada ya, suami tanpa istri. Ya bagaimana bisa? Ya, istri tanpa suami, ya tidak ada. Mau perjanjian nikah, mau perjanjian dagang, mau perjanjian apapun. Yang namanya perjanjian itu dua pihak dan mengikat dua pihak. Ya, perjanjian itu selalu bersifat dua pihak dan mengikat dua pihak. Dan ingat, ketidaksetiaan terhadap perjanjian tidak mungkin tidak berdampak. Ini yang keempat. Ya, ketidaksetiaan akan perjanjian tidak mungkin tidak berdampak. Di dalam fokus yang berikutnya kita akan melihat apa dampaknya. Tapi hari ini kalau saya boleh mengatakan, kenapa ya? Kalau saya memperhatikan kadang-kadang ini yang sangat menyusahkan saya sebagai hamba Tuhan. Ini kok Kristen, Kristen kok sama ya? Kok tidak ada bedanya ini? Sesudah dan sebelum menjadi orang Kristen, kok kelihatannya gitu-gitu gitu ya. Galaunya ya sama, ya mengeluhnya ya sama. Kok tidak ada perubahan? Izinkan saya mengatakan, ketika saudara melihat orang Kristen ya, yang sepertinya kok tidak bertumbuh begitu ya, sangat mungkin itu karena dia lupa dia sudah mengikat perjanjian. Ya, sehingga sama seperti seorang pria atau seorang wanita yang lupa sudah mengikat perjanjian, hidup sama seperti dia masih single, ya sehingga akhirnya yang tidak ada berubah. Keluarganya ya begitu, anak-anaknya ya begitu, dia sendiri juga begitu. Ya karena dia tidak sadar, dia sudah mengikat perjanjian dan hidupnya sudah tidak sama lagi. Ya kita akan membahas dalam fokus yang selanjutnya. Tapi yang saat ini ya sebagai orang dewasa, saudara harus tahu. Ketika saya menyebut Yesus sebagai Tuhan, itu berarti saya sudah mengikat perjanjian. Saya bukan single rohani lagi. Sehingga itu kenapa saya mesti menjaga diri saya. Karena saya sudah mengikat perjanjian. Saya ini hamba Tuhan. Ya saya tidak boleh bermain-main. Saya tidak boleh mempermalukan nama Tuhan kita. Ya sehingga di sini kita melihat ini dua arti ya. Saya menerima Yesus sebagai dua arti percaya kepada Yesus. Berarti yang pertama, saya percaya Dia adalah juru selamat. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Ya dan tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan. Ya sehingga meskipun hal yang buruk terjadi pada saya di dunia ini, tidak ada alasan, itu bukan alasan untuk menyangkal Yesus sebagai juru selamat saya. Dan yang kedua, saya percaya Yesus sebagai Tuhan. Itu berarti antara saya dengan Allah ada perjanjian. Ya Allah akan menyelamatkan saya, Allah berjanji menyelamatkan saya. Saya juga berjanji akan taat kepada Dia. Sehingga saudara, inilah fondasi kita yang ke-12. Ya, iman yang sejati berarti menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, orang percaya telah mengikat perjanjian dengan Allah dan wajib setia. Seperti halnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.